Harry mendapatkan tugas pelajaran matematika bab statistika untuk melakukan survei berat badan siswa di kelasnya. Hasil survei tersebut ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Selanjutnya, Harry diminta untuk menggambarkan tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam suatu grafik histogram dan poligon frekuensi. Dapatkah kalian membantu Harry untuk menyelesaikan tugas tersebut? Bagaimanakah langkah-langkah untuk membuat grafik histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi berat badan siswa tersebut? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas cara membuat data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita dapat menyajikan data berkelompok dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk grafik. Bagi kebanyakan orang, melihat informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat kumpulan bilangan pada tabel atau distribusi frekuensi. Penyajian data dalam bentuk grafik juga dapat memudahkan dalam mendeskripsikan dan menganalisis suatu data. Data dalam bentuk grafik juga lebih menarik perhatian pembaca. Terdapat 3 grafik yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan data berkelompok, yakni histogram, poligon frekuensi, dan ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Ketiga grafik tersebut akan kita bahas satu persatu pada pembelajaran kali ini. Pada pembahasan mengenai histogram, poligon frekuensi, dan ogive, perlu diingat kembali mengenai bagian-bagian pada distribusi frekuensi, seperti batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas. Sebelum kita menjawab permasalahan di awal, kita akan membahas cara menentukan ketiga grafik tersebut. Misalnya, terdapat data berkelompok mengenai nilai ujian matematika di suatu kelas. Data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan tepi kelas dan titik tengah kelas seperti berikut. Untuk mengingatkan kembali, batas bawah kelas adalah nilai yang berada di sisi kiri pada interval kelas, dan batas atas kelas adalah nilai yang berada di sisi kanan pada interval kelas. Kelas 41-50 mempunyai batas bawah kelas 41 dan batas atas kelas 50. Kelas 51-60 mempunyai batas bawah kelas 51 dan batas atas kelas 60. Kelas 61-70 mempunyai batas bawah kelas 61 dan batas atas kelas 70. Kelas 71-80 mempunyai batas bawah kelas 71 dan batas atas kelas 80. Kelas 81-90 mempunyai batas bawah kelas 81 dan batas atas kelas 90. Kelas 91-100 mempunyai batas bawah kelas 91 dan batas atas kelas 100. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas. Terdapat 2 tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi kelas dapat dicari dengan rumus berikut. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Sementara itu, titik tengah kelas adalah nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas dapat dicari dengan rumus berikut. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Tabel distribusi nilai ujian matematika tersebut dapat kita nyatakan dalam 3 bentuk grafik.
yaitu histogram, polygon frekuensi, dan ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensi pada tiap-tiap kelas intervalnya. Terkadang, pada sumbu mendatar histogram, dituliskan tepi kelas interval atau titik tengah kelas interval. Tabel distribusi frekuensi nilai ujian matematika tersebut dapat kita gambarkan ke dalam histogram seperti berikut. Dapat diperhatikan bahwa sumbu mendatar histogram menampilkan kelas-kelas intervalnya yang berupa nilai siswa. Sementara itu, sumbu tegaknya menampilkan frekuensi pada tiap-tiap kelas intervalnya. Kelas interval pertama ialah nilai 41 sampai 50 dengan frekuensinya adalah 1. Kelas interval kedua ialah nilai 51 sampai 60 dengan frekuensinya adalah 6. Kelas interval ketiga ialah nilai 61 sampai 70 dengan frekuensinya adalah 9. Kelas interval keempat ialah nilai 71 sampai 80 dengan frekuensinya adalah 11. Kelas interval kelima ialah nilai 81 sampai 90 dengan frekuensinya adalah 11. Kelas interval keenam ialah nilai 91 sampai 100 dengan frekuensinya adalah 6. Terkadang, suatu histogram juga digambarkan dengan tepi-tepi interval kelasnya, atau dapat juga dituliskan titik-titik tengahnya seperti berikut. Kelas pertama ialah nilai 40,5 sebagai tepi bawah kelas sampai 50,5 sebagai tepi atas kelas, dan nilai tengahnya adalah 45,5 dengan frekuensinya ialah 1. Kelas kedua ialah nilai 50,5 sebagai tepi bawah kelas sampai 60,5 sebagai tepi atas kelas, dan nilai tengahnya adalah 55,5 dengan frekuensinya ialah 6. Begitu juga kelas lainnya. Angka-angka di atas batang histogram adalah frekuensi yang dapat ditambahkan untuk lebih memudahkan dalam membaca frekuensi pada tiap-tiap kelas. Polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval di sisi atas dari batang-batang yang berdekatan pada histogram. Sumbu mendatar pada polygon frekuensi dituliskan titik-titik tengah kelas, dan sumbu tegak mewakili frekuensi pada tiap-tiap kelas intervalnya. Suatu histogram dapat digunakan untuk menggambarkan polygon frekuensi dengan cara menarik garis melalui titik tengah di sisi atas batang histogram. Terkadang, polygon frekuensi dan histogram digambarkan secara bersama-sama. Dari tabel distribusi frekuensi nilai ujian matematika tadi, kita dapat menggambarkan polygon frekuensi seperti berikut. Setiap titik tengah pada sumbu mendatar disesuaikan dengan jumlah frekuensi pada sumbu tegak dengan dibuat suatu titik. Selanjutnya, semua titik dihubungkan oleh garis-garis. Sumbu mendatar polygon frekuensi menampilkan titik tengah dari tiap-tiap kelas interval nilai siswa. Sementara itu, sumbu tegaknya menampilkan frekuensi pada tiap-tiap kelas intervalnya. Pada kelas pertama, titik tengahnya adalah 45,5 dengan frekuensinya adalah 1. Pada kelas kedua, titik tengahnya adalah 55,5 dengan frekuensinya adalah 6. Pada kelas ketiga, titik tengahnya adalah 65,5 dengan frekuensinya adalah 9. Pada kelas keempat,
Titik tengahnya adalah 75,5 dengan frekuensinya adalah 11. Pada kelas kelima, titik tengahnya adalah 85,5 dengan frekuensinya adalah 11. Pada kelas keenam, titik tengahnya adalah 95,5 dengan frekuensinya adalah 6. Angka-angka di atas setiap titik pada poligon frekuensi merupakan frekuensi setiap kelas interval. Angka tersebut akan mempermudah dalam membaca tiap-tiap frekuensi. Terkadang, suatu poligon frekuensi juga digambarkan bersama dengan histogramnya seperti berikut. OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. OGIF atau grafik frekuensi kumulatif adalah grafik frekuensi meningkat. Hal ini disebabkan cara pembuatan grafiknya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau sesudahnya. Bentuk grafik OGIF mirip seperti poligon frekuensi. Terdapat dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif adalah grafik yang dibuat dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya. Sementara itu, OGIF negatif adalah grafik yang dibuat dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sesudahnya. Akan tetapi, pada video pembelajaran kelas 12 ini, kita hanya membahas OGIF positif. Kita akan membahas cara membuat OGIF positif karena hal ini sedikit lebih rumit daripada histogram dan poligon frekuensi. Terdapat 4 langkah pembuatan OGIF positif, yakni sebagai berikut. Pertama, tulislah kembali tabel nilai ujian matematika dengan menambahkan satu kolom di sisi paling kanan, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama, yaitu 1. Nilai frekuensi kumulatif kelas kedua sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nilai frekuensi kumulatif kelas ketiga sama dengan frekuensi kumulatif kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 7 ditambah 9 sama dengan 16. Nilai frekuensi kumulatif kelas keempat sama dengan frekuensi kumulatif kelas ketiga ditambah dengan frekuensi kelas keempat, yaitu 16 ditambah 11 sama dengan 27. Nilai frekuensi kumulatif kelas kelima sama dengan frekuensi kumulatif kelas keempat ditambah dengan frekuensi kelas kelima, yaitu 27 ditambah 11 sama dengan 38. Nilai frekuensi kumulatif kelas keenam sama dengan frekuensi kumulatif kelas kelima ditambah dengan frekuensi kelas keenam, yaitu 38 ditambah 6 sama dengan 44. Kedua, siapkan bidang sumbu datar dengan tepi bawah kelas pertama di ujung kiri dan tepi-tepi atas kelas pertama sampai kelas terakhir di sebelah kanannya. Siapkan sumbu tegak yang merupakan frekuensi kumulatif. Ketiga, buatlah titik pada pasangan data yang sesuai antara data nilai tepi atas dan frekuensi kumulatifnya. Untuk tepi bawah kelas pertama, frekuensi kumulatifnya selalu dimulai dengan 0. Untuk tepi atas kelas pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 1. Untuk tepi atas kelas kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 7. Untuk tepi atas kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 16. Untuk tepi atas kelas keempat, frekuensi kumulatifnya adalah 27. Untuk tepi atas kelas kelima, frekuensi kumulatifnya adalah 38. Untuk tepi atas kelas keenam, frekuensi kumulatifnya adalah 44. Keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis sehingga diperoleh grafik OGIF seperti berikut.
Setelah mempelajari cara membuat grafik histogram, poligon frekuensi, dan OGIF, kita menjadi tahu cara membaca informasi apabila diberikan grafik-grafik seperti itu. Pada permasalahan di awal, kita diminta membantu Harry untuk membuat grafik histogram dan poligon dari tabel distribusi frekuensi mengenai berat badan siswa. Tabel distribusi frekuensi mengenai berat badan siswa tersebut ditampilkan seperti berikut. Kita akan membuat grafik histogram dan poligon frekuensi yang dijadikan dalam satu grafik. Pertama, kita akan mencari tepi atas dan tepi bawah pada tiap-tiap kelas serta titik tengahnya. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Kelas 36 sampai 39 mempunyai tepi bawah kelas 35,5 dan tepi atas kelas 39,5. Kelas 40 sampai 43 mempunyai tepi bawah kelas 39,5 dan tepi atas kelas 43,5. Kelas 44 sampai 47 mempunyai tepi bawah kelas 43,5 dan tepi atas kelas 47,5. Kelas 48 sampai 51 mempunyai tepi bawah kelas 47,5 dan tepi atas kelas 51,5. Kelas 52 sampai 55 mempunyai tepi bawah kelas 51,5 dan tepi atas kelas 55,5. Kelas 56 sampai 59 mempunyai tepi bawah kelas 55,5 dan tepi atas kelas 59,5. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Kelas 36 sampai 39 mempunyai titik tengah kelas 37,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 36 ditambah 39 sama dengan 37,5. Kelas 40 sampai 43 mempunyai titik tengah kelas 41,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 40 ditambah 43 sama dengan 41,5. Kelas 44 sampai 47 mempunyai titik tengah kelas 45,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 44 ditambah 47 sama dengan 45,5. Kelas 48 sampai 51 mempunyai titik tengah kelas 49,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 48 ditambah 51 sama dengan 49,5. Kelas 52 sampai 55 mempunyai titik tengah kelas 53,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 52 ditambah 55 sama dengan 53,5. Kelas 56 sampai 59 mempunyai titik tengah kelas 57,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 56 ditambah 59 sama dengan 57,5. Tepi atas dan tepi bawah, serta titik tengah tiap-tiap kelas dapat disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya, kita gambarkan histogram dengan sumbu mendatarnya, memuat tepi bawah dan tepi atas tiap-tiap kelas, serta titik tengah kelas. Sementara itu, sumbu tegaknya memuat frekuensinya. Gambar histogramnya menjadi seperti berikut. Tinggi setiap batang disesuaikan dengan frekuensinya. Gambar ini adalah grafik histogram dari data tabel distribusi frekuensi berat badan siswa pada tugas Harry di awal. Selanjutnya, kita dapat membuat grafik poligon frekuensi berdasarkan grafik histogram tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut.
di sisi atas setiap batang yang bersesuaian dengan titik tengah pada tiap-tiap kelas dibuat titik. Kemudian, hubungkan setiap titik dengan garis, sehingga diperoleh grafik histogram dan poligon frekuensi berikut ini. Jadi, tabel distribusi frekuensi berat badan siswa dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram dan poligon frekuensi seperti itu. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, penyajian data dalam bentuk grafik dapat memudahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu data. Grafik tersebut juga dapat menarik perhatian pembaca. Kedua, terdapat 3 grafik yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan data berkelompok, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Ketiga, histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensinya. Keempat, poligon frekuensi adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval di sisi atas batang histogram yang berdekatan. Sumbu mendatar pada poligon frekuensi dituliskan titik-titik tengah kelas, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensinya. Kelima, OGIF atau grafik frekuensi kumulatif adalah grafik frekuensi meningkat karena cara pembuatan grafiknya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya. Bentuk grafik OGIF mirip dengan poligon frekuensi.